hutan banyak sekali manfaat yang didapatkan dari komoditas yang bukan kayu atau mungkin ecosystem services, tapi yang bisa diperjualbelikan selama ini karena unitnya itu standarnya sudah bisa diperhitungkan gitu ya, standarnya sudah diakui adalah karbon. Jadi itu yang bisa diperjualbelikan, kepemilikannya bisa berpindah, dan setiap satu kredit karbon itu ekuivalen dengan 1 ton karbon dioksida yang tidak jadi dilepaskan atau ditangkap dari atmosfer. Jadi kalau dalam sektor karbon kami melihatnya ada 2 tipe proyeknya. Yang pertama itu mengurangi deforestasi atau menghindari emisi. Yang kedua pengurangan karbon dioksida yang ada di atmosfer seperti melalui penanaman pohon. Berikutnya. Nah, jadi sebenarnya dalam proyek pengurangan emisi atau mitigasi perubahan iklim sesederhananya seperti ini. Jadi ada pemilik lahan yang nantinya akan mengembangkan proyek, itu bisa jadi masyarakat, nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut, dan pembeli kredit. Jadi pembeli kredit ini motifnya macam-macam ya Pak. Jadi apalagi sekarang ya, negara pun juga membeli kredit gitu. Jadi seperti Singapura, mereka itu aktif sekali mendekati negara-negara kecil termasuk mendekati Indonesia untuk membeli kredit agar mereka bisa mendukung pengurangan emisinya mereka. Tapi mereka harus tercatat karena itu kerjasamanya antar negara. Tapi ada juga pembeli kredit yang memang mereka komitmen untuk mengurangi emisi gitu. Jadi memang entah itu karena tuntutan dari pembeli, katakanlah kalau perusahaan seperti Nike gitu ya, pembelinya retailnya mereka ingin perusahaannya mengurangi emisi, ya mereka akan membeli kredit melalui offset gitu. Dan kredit itu didapatkan dari proyek-proyek seperti yang kami kembangkan. Mohon maaf. Nah, dari pendanaan yang didapatkan oleh sebuah proyek dari penjualan kredit tersebut diharapkan bisa mendanai kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi emisi. Kalau tadi intervensi seperti yang tadi Mas sebutkan itu ya, itu sangat penting sekali. Dan karena Southpol ini kami pengembang karbon, jadi kami bukan pemilik karbon, kami tidak sampai ke dalam implementasi seperti patroli atau pengurangan kebakaran hutan. Jadi kami cuma menghitung karbonnya sampai membantu pendaftaran dan penjualan. Tapi dalam kenyataannya implementasi dan membantu koordinasi dengan masyarakat antara BUMDes dan KUPS, konsultasi dengan pemerintah mengenai peraturan yang ada itu sangat penting sekali. Dan jujur kami perlu banyak sekali partner ya, memang kami masih perlu perantara karena Southpol memang belum sampai sejauh itu. Jadi pengalaman kami dengan PLN dan Pertamina, proyek semua punya PLN dan Pertamina, tapi kami yang menghitung karbonnya dan mendaftarkan. Nah, kegiatan-kegiatan yang bisa didanai ini sebenarnya bermacam-macam. Tadi saya belajar banyak juga dari presentasi yang sebelumnya bahwa pendanaannya 20% hanya masuk ke dalam patroli ya. Yang lainnya ternyata memang balik lagi ke SDG memang, karena dalam alokasi pendanaan karbon seperti ini, SDG itu menjadi penting karena masyarakat yang sudah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi emisi juga mendapatkan manfaat dalam bentuk lain. Jadi memang dari konsultasi kami dari level tapak sampai ke KLHK semuanya menyarankan tidak diberikan dalam bentuk cash sebisa mungkin, tapi entah itu kebutuhan seperti pendidikan atau penguatan unit usaha, semuanya itu juga penting agar masyarakat juga berbagai aspek kehidupannya juga terpenuhi. Berikutnya, nah ini sebenarnya yang paling penting ini ya, untuk sektor karbon ini siapa sih para pemainnya gitu. Mungkin dari kami yang pertama udah pasti pemilik lahan. Pemilik lahan ini bisa pemerintah. Jadi partner kami juga ada pemerintah. Kalau di Vietnam itu partner kami pemerintah. Bisa juga masyarakat yang memiliki izin perhutanan sosial atau perusahaan yang punya konsesi. Jadi mungkin di Indonesia yang teman-teman mungkin sudah sering mendengar ada restorasi ekosistem, itu berarti mereka juga pemilik lahan dan pemilik proyek. Tapi seringkali pemilik lahan itu diwakili oleh pihak lain, dalam artian pemilik lahan ini diwakili untuk membantu mengembangkan karbonnya. Bisa jadi pemilik lahan, terutama kalau perusahaan ini biasanya sudah punya kapasitas untuk membangun partnership ya, membangun kemitraan sendiri. Jadi biasanya dua ini kalau perusahaan jadi satu mitra. Nah, Southpol posisinya ada di sini dan di sini. Kami pengembang proyek. Sebenarnya pengembang proyek itu seperti apa sih dalam karbon? Karena dalam pengembangan proyek karbon itu kan banyak sekali data yang harus dikumpulkan. Jadi untuk menghitung baseline, menghitung potensi emisinya,
kemudian mendaftarkan, monitoring, semuanya kami yang mengerjakan. Jadi kami penyedia jasa, kami bukan pemilik proyek. Dan kami juga memfasilitasi penjualan kredit kepada para pembeli. Dalam proses pengerjaan kami juga bekerja dengan auditor dan standar sertifikasi. Jadi sudut pandang kami ini masih dalam jual beli karbon internasional.